Ini tahun dimana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom semuanya. Mari sama-sama kita agungkan namanya. Let's bring our praises to Jesus. Haleluya. Ada sukacita di dalam Tuhan, men. Pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Taktanya tak tergoyahkan, dia tak tersandingkan, hanya dia yang sempurna. Katakan masyhur segala perbuatannya. Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama dia, Raja semesta. Sama-sama katakan, Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Katanya tak tergoyahkan, dia tak tersandingkan, hanya dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya. Jika dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersamanya, Raja semesta. Semuanya tepuk tangan di atas kepala sama-sama, come on. Sing it again. Masyhur segala perbuatannya. Jika Engkau di sisi kami Tuhan, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku
denganmu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu beritakan karyamu. Posisi sebab kau Tuhan, jalan kehidupan masa depan cerah membentang. Sebab kau Tuhan, jalan kehidupan masa depan cerah membentang. Sebab kau Tuhan, jalan kehidupan masa depan kami. One more time, say sebab kau Tuhan, jalan kehidupan masa depan cerah membentang. Bentuk hidupku jadikan sepertimu, serupa denganmu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu beritakan bentuk hidupku, jadikan sepertimu, serupa denganmu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu beritakan karyamu. Kita sorak-sorai bagaimana kita. Welcome home, Army of God Kalimantan. Suatu sukacita yang luar biasa dapat menyapa kalian semua di ibadah yang luar biasa minggu ini. Dan mari kita nikmati ibadah kita sampai akhir, karena kita percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Dan aku mau memberitahu sebuah fakta bahwa ternyata kita tidak cukup jika hanya beribadah di hari Minggu saja. Kita juga perlu tergabung di dalam sebuah komunitas rohani yang dapat mensupport pertumbuhan rohani kita. Connect Group lah jawabannya. So buat teman-teman semua yang belum tergabung di dalam Connect Group, segera tergabung bersama kami dengan cara menghubungi nomor PIC di kota masing-masing kalian tinggal. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan dapat teman-teman transfer ke nomor rekening yang tertera berikut ini di kota di masing-masing kalian tinggal. Dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan kali ini bahwa kami dapat beribadah meskipun secara online, tapi kami percaya hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami juga ingin memberikan persembahan kami, pakailah ini untuk memperlebar dan memperluas kerajaan-Mu di Kalimantan ini ya Bapa. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah hati kami punya menjadi tanah hati yang terbaik, dan setiap firman yang ditabur boleh berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Thank you Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan
kami mau memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya hari ini kepadamu Tuhan. Kami mau berikan hati kami hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami Tuhan bisa dibajak Tuhan, bisa digemburkan sehingga setiap firman yang hari ini disampaikan Tuhan boleh tertanam dan akan terus bertumbuh dan bahkan menghasilkan buah-buah yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pimpin setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Berikan hikmat yang terbaik dari Engkau Tuhan. Untuk bisa jadi anak yang dengar-dengaran Tuhan akan firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu Tuhan, biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah sungguh yang dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, thank you PAW, silakan duduk. Ya, shalom semuanya. Ya, walaupun hari ini cuaca adem banget gitu ya, dari pagi hujan gitu ya. Pastinya sebuah butuh extra effort lagi gitu ya untuk bisa datang ke gereja gitu ya, untuk datang bersama-sama kita beribadah. Tapi Anda adalah orang-orang yang luar biasa tentunya, pastinya Army of God itu enggak akan menyerah hanya dengan hujan gitu ya, enggak akan menyerah dengan hujan, badai pun akan kujalani gitu ya, asal aku bisa bersama dengan Tuhan ya, bukan bersama dengan Dia ya. Juga mau menyambut Anda yang saat ini streaming bersama-sama, welcome home ya. Percaya tetap tidak ada jarak di antara kita, hadirat Tuhan tetap bisa kita rasakan sama-sama walaupun kita berbeda tempat ya. Saya percaya di setiap kita semua di dalam hidup ini selalu selalu ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ya. Setiap hari selama nafas kita masih bernafas, selama kita masih hidup gitu ya hari ini, selalu ada proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita ya, di dalam kehidupan Anda semua. Mungkin pernah ada di antara Anda yang pernah merasakan kehilangan pekerjaan ya, apalagi di saat pandemi seperti ini ya. Ada juga mungkin yang ya gagal ujian ya. Ada yang mungkin udah berencana mau kuliah keluar kota atau keluar negeri, karena situasi pandemi seperti ini apa yang sudah direncanakan itu gagal gitu ya. Atau mungkin ada yang orang tuamu, Anda harus menghadapi kenyataan pahit, orang tua memutuskan bercerai ya, atau orang tua Anda juga mungkin ada yang terkena dampak dari pandemi ini ya, mungkin diberhentikan, dirumahkan gitu ya, atau mungkin juga usahanya bangkrut ya. Banyak dari kita semua pasti mengalami hal-hal yang entah apapun itu, kita mengalami sebuah proses ya, Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Anda semua ya. Nah, ketika apa yang proses-proses yang gak enak seperti itu terjadi di dalam hidup Anda semua, apa yang ada di pikiranmu, apa yang ada di benakmu, apa yang engkau rasakan gitu ya. Apakah kalian justru terus merasa malah kenapa ya, mungkin banyak dari kita yang kadang-kadang juga mempertanyakan kenapa Tuhan ini terjadi dalam kehidupan saya. Aku sudah melayani Engkau, aku sudah setia, saat teduh gak usah ditanya lagi, semua sudah buat Tuhan, tapi kenapa ini masih terjadi gitu ya. Setiap kita pasti pernah dan akan terus mengalami masalah selama kita masih hidup. Ya, kenapa sih gitu ya? Bukankah harusnya ikut Tuhan itu harusnya kita dijauhkan dari masalah dong gitu. Kan itulah ya kenapa banyak orang tujuannya mencari Tuhan kan sebenarnya ya kurang lebih supaya terhindar dari masalah. Tapi kenyataannya kok tidak seperti itu. Ya, ada orang yang jatuh ketika menghadapi masalah, dia
ada yang jatuh dalam lubang penyesalan, fokus terus sama masalahnya. Tapi ada juga sementara beberapa orang justru semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ya, saya perhatikan, saya renungkan gitu ya. Di Alkitab pun tidak ada satu orang pun loh, orang-orang yang dipakai luar biasa sama Tuhan ya. Dari zaman Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Tidak ada satu orang pun yang hidupnya berjalan dengan mulus. Ya, tidak ada satupun orang yang hidupnya berjalan dengan mulus. Ya, semua orang-orang yang dipakai luar biasa oleh Tuhan itu semua pernah menghadapi masalah. Ya, nggak ada satupun yang hidupnya mulus, berjalan mulus tanpa ada masalah sedikit pun. Ya, kalau Anda lihat Daud, ya itu tokoh yang luar biasa ya. Dia Daud orang-orang benar-benar orang yang menjadi pilihan Tuhan, orang yang berkenan hidupnya bagi Tuhan. Dia sendiri juga mengalami kegagalan. Ya, dia mengalami kegagalan moral, ada kemudian Elia gitu ya yang dihantui dia dengan berbagai beban masa lalunya ya. Kemudian ada Ayub, ada Yusuf, ada Abraham, semua ya, semuanya menghadapi masalah ya. Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam hidup mereka. Nah, apakah mereka ini orang-orang yang sempurna? Ya enggak juga gitu loh ya. Tapi ada kekacauan yang terjadi di dalam hidup mereka, ya bisa dibilang gitu. Tapi Allah tetap pakai hidup mereka, ya Allah tetap memakai hidup mereka bahkan membawa mereka semakin tinggi. Ya Allah gunakan setiap masalah yang terjadi di dalam hidup mereka itu untuk membentuk mereka menjadi orang-orang yang kuat dalam memenuhi panggilan hidupnya. Ya dalam memenuhi menggenapi apa yang Tuhan sudah janjikan untuk visi hidup mereka. Ya, kita lihat di Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, ini adalah ayat ini bahkan sampai dibikin lagu ya. Sebab Tuhan menopang tangannya gitu. Nah, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab ada Tuhan yang menopang. Ya, setiap hidup kita itu, setiap Anda semua itu, Tuhan izinkan permasalahan terjadi di dalam hidup Anda. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan sampai Anda tergeletak. Ya bahkan ada ayat firman Tuhan bilang pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak melebihi kekuatan kita. Ya, nah semua orang pernah menghadapi masalah. Perbedaannya itu apa sih? Ya perbedaannya adalah respon masing-masing. Respon dari setiap orang itu terhadap masalah yang dihadapinya. Ya. Ada sudut pandang terhadap permasalahan itu yang seperti ini. Yang pertama adalah Anda harus tahu bahwa masalah itu selalu ada di mana-mana. Ya, dan semua orang memiliki masalah. Dari begitu lahir semua orang punya masalah. Ya, pernah nggak kamu merasakan kemanapun kamu mau melangkah, ya mau ke kiri ke kanan maju ke belakang, aduh dan nggak bisa bergerak. Ya. Ada masalah yang selalu mengikuti di setiap langkah. Anda harus tahu bahwa tidak seorang pun bisa terhindar dari masalah hidup. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia kecil, mau dia besar, usianya masih muda, usianya masih tua, sudah tua gitu ya. Nah semua itu pasti akan menghadapi masalah hidup. Ya selama kita masih hidup, kita akan menghadapi yang namanya masalah. Kalau Anda tidak bisa menghadapi masalah, ya Anda tidak bisa hidup berarti. Gitu ya, karena masalah itu selalu ada. Punya uang banyak nggak berarti terlindung dari masalah. Demikian juga status sosial, bakat atau pekerjaan yang baik. Ya ada sebuah quote yang mengatakan kalau pekerjaanmu sama sekali tidak menjengkelkan gitu ya. Kalau pekerjaanmu itu sama sekali nggak membuat kamu berpikir lebih keras,
extra effort lagi, bisa dikatakan kamu pasti tidak punya pekerjaan. Ya, jadi ada quote-nya bilang kalau pekerjaanmu sama sekali tidak menjengkelkan, kamu pasti tidak punya pekerjaan. Ya, karena ya nggak ada yang dikerjain, makanya nggak ada yang menjengkelkan, nggak ada yang melelahkan gitu ya. Nah, permasalahan tidak bisa dihindari. Ya, selama Anda manusia, statusnya manusia dan masih bernafas, Anda akan selalu menghadapi masalah. Yang kedua, yang menentukan sukses gagalnya Anda bukanlah masalahnya, melainkan cara Anda memandang masalah itu. Nah, kebanyakan orang itu lihat rintangannya, ya, lihat masalahnya. Hanya sedikit orang yang melihat tujuannya. Sejarah mencatat kesuksesan orang yang melihat tujuannya, sedangkan orang yang melihat rintangannya saja akan terlupakan. Ya, kesuksesan itu terjadi pada orang yang melihat tujuannya. Tapi orang yang melihat rintangannya saja, dia akan terlupakan. Nah, pola pikir kita itu sangat membedakan cara kita menghadapi masalah. Ya, sorry. Pola pikir kita sangat membedakan cara kita menghadapi masalah. Ya, saya ada tampilkan PowerPoint-nya. Cara pandang yang benar dan cara pandang yang salah dalam menghadapi masalah. Cara pandang yang salah itu seperti apa? Ketika menghadapi masalah, orang tuh berpikir bahwa masalah itu tidak bisa dipecahkan. Ya, makanya kenapa setiap orang punya rasa takut akhirnya ketika menghadapi sesuatu, menghadapi tekanan, ya. Karena berpikir masalah itu tidak akan bisa dipecahkan. Cara pandang yang benar yang Anda harus lakukan adalah ketika Anda menghadapi masalah, Anda harus tahu bahwa setiap masalah itu akan bisa diselesaikan. Ya, pasti akan ada solusinya, bisa terselesaikan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, pasti ada jawabannya. Kalau Anda mau mencarinya, Anda mau mengerjakannya. Kemudian yang kedua, cara pandang yang salah adalah seperti apa? Masalah itu permanen. Cara pandang yang benar bahwa Anda harus mengerti, masalah itu cuma sementara. Ya, masalah itu cuma sementara. Ketika Anda lewati, maka masalah itu akan beres. Ya, masalah itu akan permanen kalau Anda nggak ngapa-ngapain. Kalau Anda nggak do something. Kemudian ada lagi, masalah kalau hadapi masalah berarti itu tidak normal gitu loh ya. Masalah itu dianggap sesuatu yang nggak normal. Anda harus tahu bahwa masalah itu adalah bagian normal dalam kehidupan kita. Ya, setiap kita hidup selama kita masih bernafas, ya, baik masalah besar, kecil gitu ya, itu selalu akan ada dan itu normal. That's why kita hidup ya. Yang berikutnya, cara pandang yang salah terhadap masalah adalah ketika berpikir bahwa masalah itu membuat kita kesulitan. Ya, kalau ada masalah, masalah itu bisa membuat kita kesulitan. Cara pandang yang benar adalah Anda harus tahu bahwa ketika ada masalah di dalam hidup kita, masalah itu membuat kita menjadi lebih baik. Ya, ketika Anda sekolah, Anda menghadapi ujian, itu adalah supaya Anda naik level, bukan? Iya kan? Supaya Anda naik kelas. Untuk Anda naik kelas, Anda harus menghadapi ujian. Anda harus dites. Ya, nah sama dengan hidup kita. Untuk kita bisa lebih baik, kita butuh menghadapi sesuatu. Ya, supaya kita tahu. Ya, kita bisa naik level dan kita bisa semakin lebih baik lagi. Kemudian apa? Cara pandang yang tidak benar itu adalah masalah itu mengendalikan kita. Anda harus tahu bahwa masalah itu seharusnya adalah men-challenge kita, menantang kita untuk kita bisa berpikir, bahkan boleh dibilang dengan adanya masalah, maka kapasitas kita bisa diperlebar. Ya,
Anda semakin bisa mengerti bahwa Tuhan menambah-nambahkan, bahkan Tuhan menambah-nambahkan apa yang talenta yang bisa kita miliki. Ya, bisa terus kita gali. Dengan adanya masalah ini ketika Anda berpikir, oh aku harus menghadapinya dengan begini. Oh ternyata aku bisa. Ya, itu masalah itu harusnya men-challenge kita. Kemudian masalah itu orang berpikir adalah masalah itu akan menghentikan dia. Ya, ketika ada masalah and then stop, tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, sama seperti tadi masalah itu yang seharusnya adalah masalah itu bisa membuat kita jadi lebih baik. Masalah itu harusnya bisa membuat kita menjadi berkembang. Ya, dari yang mungkin 1 talenta jadi 2 talenta, jadi 3 talenta gitu. Ya, semakin terus diperlebar, kemampuan kita semakin diasah. Ya, pisau itu kalau mau dipertajamkan kan diasah. Ya, hidup kita itu diasah dengan apa? Ya, dengan kita juga menghadapi masalah. Nah, sudut pandang yang lebih baik tidak hanya membantu Anda merasa lebih baik, tetapi juga membuat Anda lebih mudah mengatasi masalah. Ya, yang ketiga, mengenali masalah dan menyelesaikan masalah itu. Rintangan itu akan terlihat besar atau kecil, masalah itu akan terlihat besar atau kecil, tergantung Anda berjiwa besar atau Anda berjiwa kecil. Ya, sebuah masalah kecil bisa buat saya itu masalah kecil, tapi buat Anda bisa jadi masalah yang besar. Ya, karena cara pandangnya Anda. Ya, orang besar itu menyelesaikan rintangan besar. Orang yang mau jadi besar, dia pasti akan menghadapi maunya juga akan menghadapi rintangan yang besar. Hanya orang-orang yang berpikiran kecil yang selalu maunya rintangannya yang enggak susah-susah. Ya, Anda kalau sekolah mau masuk sekolah favorit gitu ya, pasti tantangannya juga besar, ya kan? Ujiannya cara masuk sekolah itu gitu ya, mungkin kalau yang sekolah-sekolah yang levelnya biasa gitu ya tinggal masuk, daftar, oke. Ya, saya dulu waktu dari SD mau naik SMP juga gitu ya. Jadi pengen banget masuk sekolah negeri, kalau masuk swasta kan lebih gampang ya. Tinggal biasanya standarnya kan tinggal mampu bayarnya apa enggak. Tapi waktu zaman saya dulu SMP itu ada satu sekolah negeri, SMP negeri yang sangat favorit. Ya, setiap orang pengennya masuk situ. Ya, walaupun itu sekolah negeri. Nah, saya juga mimpinya pengen masuk sekolah situ, tapi ternyata dibutuhkan nilai yang standar, nilai akhir ujiannya itu harus standarnya tinggi. Nah, nilai saya tidak sampai ke sana, akhirnya tidak bisa masuk ke SMP itu. Ya, sama hari ini juga seperti itu bukan? Kalau Anda mau masuk, ketika Anda masuk perguruan tinggi pun kan ada range-nya ya. Kalau range-nya nilainya A, B, kalau mau ngejar beasiswa itu harus seperti apa, ya itu nggak berubah kan zaman sekarang dengan zaman saya dulu gitu ya. Waktu saya dulu mau kuliah juga gitu, target saya adalah saya kejar beasiswa ya, tapi nggak dapat, tapi saya dapat nilai A gitu ya, jadi harus bayar tapi bayarnya nggak terlalu mahal gitu ya. Nah, untuk bisa mencapai beasiswa itu kan saya harus belajar lebih keras dibanding orang. Kalau saya mau targetnya cuma ya udah yang penting masuk bayar ya, yang penting berani bayar berapa aja, aku nggak usah belajar ekstra nggak usah belajar mati-matian pun pasti bisa masuk gitu kan. Nah ya, kalau kita mau dapat sesuatu yang besar ya pasti effort kita juga harus kita keluarkan yang terbesar ya. Nah, namun biasanya yang terjadi adalah ketika kita mengetahui ada masalah, mengenali masalah ya, kita sering sibuk ngapain? Ya cerita kepada orang-orang ya. Ada orang tuh yang kalau ngumpul ceritain masalahnya hidupnya gitu loh. Ya, ngomongin masalah hidupnya and then apa? Adu besar masalah hidupnya gitu loh. Lu mah gak seberapa, gua itu lo lebih susah lagi, lu baru segitu gitu ya. Jadi kalau ngumpul gitu ya, aduh gede masalahnya gitu loh. Bukannya
Bukan bangga bisa menyelesaikan masalah, tapi bangga dengan siapa masalah yang terbesar gitu ya. Modelnya malah seperti itu. Ya, saling adu gede-gedean masalah dengan orang-orang di sekeliling kita. Ya, ada modelnya yang seperti itu. Nah, untuk menjadi seseorang yang dapat menyelesaikan masalah, Anda itu harus menjadi pemecah masalah. Ya. Untuk dapat menjadi seorang yang dapat menyelesaikan masalah, bukan fokus pikiran sama masalahnya, ya, kenali masalahnya itu benar. Ya, tapi bukan terus masalahnya itu yang kita umbar besar-besar. Ya. Kita cari solusinya, pikirkan solusinya. Ya, yang keempat, permasalahan jika ditanggapi dengan tepat dapat membuat kita jadi maju. Ya. Saya punya ilustrasi seperti ini gitu ya, ada 3 panci gitu ya, anggap saya sedang mau masak gitu ya. Saya taruh di atas kompor 3 panci berisi air mendidih gitu ya. Yang pertama saya kasih kopi bubuk. Ya, mau kopi bubuk Aming apa Asyang? Ya. Yang kedua saya masukkan 3 telur gitu ya, 3 telur ayam kampung. Kenapa 3? Buat saya 1, kok Andi 1, anak saya 1 ya. Di panci yang ketiga saya masukkan lobak dan wortel gitu ya. Soalnya kemarin baru masak lobak sama wortel ya. Jadi kasih lobak sama wortel gitu ya, dikasih kaldu sedikit lah biar ada rasa ya. Nah, setelah beberapa menit, yang pertama saya pasti angkat panci yang berisi kopi dulu ya, kan pasti lebih duluan matang. Taruh dong di dalam sebuah gelas ya. Kemudian telur siap diangkat ya, dipecahkan ya. Biasa kok Andi sukanya telur setengah matang gitu ya. Nah, kita taruh gitu, terus yang terakhir angkat wortel dan lobaknya sudah empuk ya, bisa dimakan ya. Nah, dari ilustrasi ini apa sih yang bisa Anda bayangkan, yang bisa Anda pikirkan? Ya, kopi. Kopi itu mengubah air menjadi sesuatu yang enak, ya, harum, wangi gitu ya, diminum enak. Telur, ya, telur yang semula cair lembek gitu ya, yang rapuh, ya, tetapi keluar dalam keadaan yang keras dan kenyal, ya, telur rebus, ya, bukan telur setengah matang, telur rebus, ya. Nah, wortel sama lobak itu, ya, wortel, lobak itu apalagi lobak ya, lobak itu butuh ekstra ya. Jadi sebelum dimasak, ditaruh air mendidih, biasanya harus direndam dulu dengan air lagi supaya dia tidak terlalu keras juga dan supaya tidak pahit gitu ya. Jadi dia jadi lembut ya, ketika dimasak dia jadi lembut. Nah, kita bisa lihat, memilih cara kita sendiri untuk menghadapi masalah. Ya, masalah itu bisa menjadi lemah, namun bisa juga menjadikan kita kuat. Ya, Anda mau jadi kayak wortel dan lobak ketika dimasak jadi lembek, atau Anda mau jadi kayak kopi ketika dicampur dengan air mendidih, Anda menjadi semakin harum dan enak. Ya, ketika menghadapi masalah. Atau jadi seperti telur. Ya, dimasak dia makin mengeras dan kenyal gitu ya. Dilempar bisa membal gitu ya. Jadi kok Andi pernah bilang, ketika sesuatu menghadap di dalam hidup kita, mengepres kita gitu ya, menggencet kita, anggap itu kayak sebuah per. Ketika digencet, pertahankan, biarkan dan jaga itu gitu ya. 1 hari ketika dilepas dia akan melesat. Nah, seperti itulah bagaimana cara Anda menanggapi masalah. Ya, jika ditanggapi dengan tepat, maka Anda akan semakin melesat. Ya. Atau bahkan Anda ya bisa menjadikan masalah itu bisa membuat Anda menjadi lemah, namun bisa membuat Anda menjadi kuat, dan bisa juga membuat menjadi sesuatu yang menguntungkan. Ya, gimana sih bisa masalah menguntungkan? Coba lihat hari ini, berapa banyak di masa pandemi ini orang-orang yang diuntungkan dari situasi pandemi. Banyak, karena mereka bisa melihat peluang masalah itu menjadi sebuah peluang. Ya, saya lihat banyak hari ini apa?
online yang makanan gitu ya, yang dari di rumah nganggur-nganggur, begitu ada peluang dilihat, oh ya orang malas keluar. Ya muncullah online shop itu daging, sayur ya, titip pergi ke pasar gitu ya. Hah, itu bagaimana cara orang menanggapi masalah yang terjadi? Apakah dia cuma melihat, aduh ya sudah enggak bisa ngapa-ngapain ini. Yang punya toko mungkin udah tutup, ya sudah tutup. Akhirnya ya benar bangkrut. Karena dia melihat masalah itu sesuatu yang besar gitu ya. Bukan menjadikan itu sebuah peluang untuk jadi lonjakan untuk bisa semakin lebih baik. Berapa banyak orang yang akhirnya survive karena mereka melihat di dalam masalah itu ada sebuah peluang untuk mereka bisa jadi semakin lebih besar. Ya. Nah, ketika sesuatu di dalam hidup Anda itu jadi berantakan karena ada masalah menghantam hidup Anda. Saat semuanya di dalam hidupmu gak keru-keruan. Apa sih yang harusnya Anda lakukan ketika Anda sudah mengerti bagaimana tadi cara pandangnya menghadapi masalah. Nah Tuhan mau Anda lakukan sesuatu. Ya, back to Bible. Lihat apa sih yang Tuhan mau. Ya, Tuhan izinkan terjadi masalah di dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan iseng atau ya pilih-pilih lah gitu ya, enggak. Dia punya planning, ya. Dan yang harus kita lakukan itu apa? Yang pertama, percaya. Lihat di Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ya jadi jelas di ayat ini. Dikatakan Tuhan itu sudah merancangkan, sudah menetapkan ya hidup kita ya. Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita itu ke depan Tuhan sudah siapkan. Pastinya Tuhan gak akan berikan yang terburuk di dalam hidup kita. Tapi Anda butuh percaya kepadanya. Anda harus tahu bahwa Anda tidak dapat mengontrol kondisi saat Anda datang ke dunia. Ya, Anda gak bisa mau lahir di keluarga yang ini saja atau di keluarga itu saja. Anda tidak bisa kontrol itu. Hanya Tuhan yang bisa. Ya Tuhan yang menetapkan Anda hari ini lahir dari keluarga Anda hari ini. Itu bukan karena ketidaksengajaan. Ya. Bukan karena ya memang beginilah gitu loh ya. Udah garis turunannya memang aku harus ada di sini. Enggak. Tapi memang Tuhan punya planning. Tuhan punya rencana. Ya Tuhan yang mengatur segala sesuatunya untuk hidup Anda. Anda tuh telah dibentuk oleh tangan Tuhan yang luar biasa. Seperti dikatakan tadi, hari-hari Anda itu sudah tertulis di dalam kitabnya Tuhan. Ya, dan keadaan Anda baik dan buruk itu tidak pernah lepas dari kendali tangan Tuhan. Dia kenal Anda. Tuhan sangat-sangat mencintai anak-anaknya. Ya bahkan dia rela kasih dirinya disalibkan, ya itu udah jelas. Ya siapa yang hari ini rela dirinya disalibkan? Gak ada kan? Mau buat siapapun. Ya. Di tangan Tuhan tidak ada masalah yang bisa menghancurkan Anda seharusnya. Anda harus percaya dan berserah kepada Tuhan, bukan menggunakan logika atau pemikiran sendiri. Ya.
Anda nggak bisa menyelesaikan atau memecahkan masalah Anda, ya ibaratnya kayak nguraikan benang kusut gitu ya. Saya senang sekali sih kalau ada sesuatu yang kusut gitu ya, kapan hari anak-anak dekor gitu ya, tali apa itu namanya, tali bening itu apa namanya ya, itulah ya, Anda you know what I mean lah ya, ada tali atau benang gitu ya, kusut-kusut gitu ya, saya uraikan satu-satu ya. Butuh ekstra kesabaran, butuh ekstra ketelitian ya. Tapi itu cuman benang, gampang gitu ya. Kalau kita tidak tahan ya sudah tinggal geletakan. Tapi kalau masalah dalam hidup kita udah jadi kayak benang kusut gitu ya. Jangan pakai logika, oh dilihat, oh ini masuk ke sini ya. Gak bisa mengandalkan kekuatannya kita sendiri ya. Anda bisa bangkit dan datang kepada siapa? Datang kepada Bapa. Ya, karena Anda harus tahu, Anda harus mengerti bahwa di tangan Tuhan itu masalah Anda pasti akan terselesaikan. Izinkan Tuhan yang mengatur hidup Anda. Ya, mendekatlah kepada Tuhan supaya Anda bisa tahu apa yang Tuhan ingin Anda lakukan ketika Anda menghadapi masalah. Ya, ketika ada masalah yang bertubi-tubi, ya, atau apapun yang terjadi di dalam hidupmu yang tidak mengenakkan hidupmu hari ini, jangan fokus sama masalahnya, jangan menggunakan logika pikiranmu, ya, datanglah kepada Tuhan. Perbaiki setiap masalah hidupmu dengan menggunakan cara Tuhan, bukan logika manusia, bukan pemikiran manusia. Ikuti strategi Tuhan. Maka saya percaya kemenangan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Sama seperti Petrus ya, yang pada saat waktu itu dia menemukan keajaiban di dalam kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia. Ya, saat itu dulu Yesus menggunakan perahunya, ya ketika Yesus berbicara kepada banyak orang, dia lihat ada Petrus dengan perahunya ya, baru selesai nelayan gitu ya, baru selesai dari tengah laut gitu, baru kembali Tuhan lihat Petrus, maka Tuhan menggunakan perahunya untuk berbicara kepada orang banyak saat itu. Nah, setelah berbicara kepada orang banyak itu, Yesus juga mengatakan kemudian kepada Petrus untuk membawanya pergi mencari ikan. Ya, lah gitu ya. Petrusnya mikir, lah aku nih barusan semalaman loh. Biasanya kan orang kalau nelayan itu mencari ikan malam ya. Pagi-paginya pulang gitu kan. Barusan semalaman ini sampai jam segini ini pulang. Itu pulang gak dapat hasil apa-apa gitu loh. Lah ini disuruh pergi lagi gitu. Biasanya kita mikirnya gitu kan. Gak mungkin lah. Udah jelas-jelas dari semalaman gak dapat ikan. Lah ini kok suruh pergi cari ikan lagi. Ya, boyo ayo kita ke pasar aja gitu ya. Cari ikan di pasar. Ini disuruh cari lagi, bawa ke laut lagi untuk menjala ikan lagi. Ya, tapi Petrus apa? Dia tidak menolak Tuhan Yesus. Ya walaupun dia ngomong gitu ya, barusan ini baru semalaman kami dari menjala ikan dan tidak menghasilkan apa-apa. Tapi dia mengikuti apa kata Yesus. Ya, baik Tuhan, aku ikut katamu, katanya ya. Kata Petrus hari itu. Dan Anda tahu ketika Petrus lakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang terjadi? Hasil tangkapannya itu melebihi hasil yang biasanya dia dapat. Ya, sampai jalannya koyak, bahkan dia panggil temannya lagi, perahu lagi nggak cukup gitu ya, perahunya hampir tenggelam. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Kita hanya perlu menghadapi masalah hidup kita itu bersama-sama dengan Tuhan. Gandeng tangan Tuhan. Ya, bukan dengan pikiran kita sendiri. Yang kedua, setelah kita percaya, Anda harus apa? Tetap tenang. Di Yosua 1 ayat yang ke-9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Ya, hal paling aman yang untuk dilakukan saat kita berada dalam sebuah badai kehidupan gitu ya, setiap ada masalah ya, adalah tetap tenang gitu ya, dan percaya ya. Ketika kita percaya, kita juga kemudian harus tetap tenang. Sebab dengan tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan. Ya, sama halnya seperti kalau pelaut itu ya, ketika menghadapi badai, ini biasanya terjadi di dalam kehidupan kita ya. Saya ilustrasikan seperti kayak para pelaut gitu ya. Ketika mereka menghadapi badai, apa yang mereka lakukan? Mereka memilih untuk membuang segala sesuatu yang ada di dalam perahu itu. Ya, mungkin ada ada barang-barang yang ya udah dikeluarin semua gitu ya. Dibuang semua ke laut, mengurangi beban ya, supaya perahu itu masih bisa tetap bertahan di dalam badai itu. Ya, ini respon yang umum yang terjadi ketika kita berada di dalam himpitan masalah. Ya, ketika kita berada di dalam sebuah tekanan, kita memilih untuk mengurangi sesuatu. Ya, mengurangi banyak, bahkan ya enggak cuma satu atau dua, bahkan mengurangi banyak hal dalam hidup kita. Ya, mungkin beberapa dari Anda berkata, ya sebaiknya aku mengundurkan diri deh dari pelayanan, aku enggak ke CG dulu ya, aku enggak ibadah dulu ya, aku off ini dulu, off itu dulu gitu ya. Setiap kita seperti itu biasanya. Ada yang perlu dilepaskan gitu ya, dikurangi supaya enggak terlalu banyak beban di dalam hidup kita. Seakan-akan dengan itu semua, Anda bisa menghasilkan perubahan dalam waktu itu. Gitu ya. Kenyataannya, ketika para pelaut itu buang bebannya, apakah perahunya tetap bisa aman dari badai? Enggak gitu loh, tetap aja gitu ya. Badai itu tidak bisa berhenti ketika dia mengeluarkan barang-barang dari perahunya. Ya. Tetap aja perahunya akan dihantam dengan gelombang, bahkan bisa tetap aja kapal itu pecah. Anda harus tahu bahwa Anda nggak butuh dikurangin, ya. Kecuali yang mengurangi sesuatu yang itu berdosa, ya itu perlu dikurangi, ya. Tapi yang Anda butuhkan itu sebuah ketenangan. Dengan tenang Anda bisa memikirkan sesuatu, bisa menghasilkan solusi. Ya, dalam tantangan hidup yang kita hadapi, bisa saja kita berharap bahwa Tuhan akan melakukan suatu mujizat yang luar biasa seperti yang kita pikirkan akan terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan itu bekerja lebih daripada apa yang kita pikirkan di dalam pikiran kita. Yaitu kebaikan-kebaikan yang terbaik itu yang Tuhan rancangkan atas kehidupan kita. Ya, kita selalu maunya pakai pemikiran kita. Padahal Anda harus tahu, Tuhan itu yang paling mengerti ya apa yang Dia rancangkan dalam kehidupan kita. Jadi jangan cepat kita berpikir bahwa ketika sekian lama Anda meminta sesuatu atau sudah terjadi masalah dalam hidup Anda, aku sudah berdoa dan sebagainya melakukan ini dan itu, tapi nggak kunjung-kunjung beres masalah Anda, ya Anda harus bertenang, ya. Tetap biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang menyelesaikan. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam pergumulan Anda. Ya, Tuhan bekerja dan pasti akan memberikan kebaikan kepada Anda. Kita bisa belajar bahwa badai bisa merintangi jalan yang hendak kita lalui, namun tidak akan pernah dapat menyembunyikan kasih Tuhan terhadap diri kita. Alkitab mencatat bahwa ada 365 kali Allah itu berkata, jangan takut. So dengan kata lain, tetap tenang. Ya. Dan Ia berjanji dan Tuhan itu berjanji bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau.
Bahkan di Matius 28 ayat 20 dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Ya, dengan Anda panik nggak akan menghasilkan sesuatu. Tapi dengan Anda bertenang, itu bisa menghasilkan sesuatu. Pemikiran Anda menjadi lebih jernih. Ya. Yang ketiga, bangkit, melangkah keluar dan face it, hadapin. Ya, hadapin. Tuhan mengetahui masalah yang sedang dialami oleh setiap anak-anaknya. Namun juga Tuhan mau Anda keluar dari ketakutan Anda dan bisa melihat bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam masalah Anda. Tuhan tidak mau kita itu larut dalam kekhawatiran kita, ketakutan kita, ya tekanan-tekanan yang Anda hadapin. Bangkit dan melangkah keluar. Seperti yang Petrus lakukan, dia bangkit keluar dari perahu. Ketika dia percaya kepada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Ketika dia memikirkan kekhawatirannya, dia tenggelam. Ya, dia tidak bisa berjalan lagi di atas air. Itu yang Tuhan mau Anda lakukan. Bangkit dan melangkahlah keluar. Setiap ada masalah atau ada kegagalan atau Anda salah melakukan sesuatu dan sebagainya, move on. Ya, bro and sis, move on. Jangan direnungi, ditangisi, disesali, entah apapun lah berlarut-larut, berlama-lama gitu ya. Gak akan ada hasilnya. Tidak ada masa depan di dalam masa lalu. Ya, Anda tidak bisa mengubah hari kemarin, tetapi Anda bisa lakukan sesuatu untuk hari esok. Ya, so tempatkan rencana Allah pada tempatnya. Jangan biarkan pergumulanmu, jangan biarkan kekhawatiranmu, jangan biarkan ketakutanmu yang menguasai hidupmu hari ini. Don't waste your time for the past. Ya, jangan buang-buang waktumu untuk menangisi masa lalu, untuk menyesali masa lalu, ya. Atau untuk melihat sesuatu yang bukan milikmu gitu ya. Membandingkan, andai aku hidup kayak dia, hidupnya enak. Ya, itu gak menghasilkan sesuatu. Banding-bandingin dengan orang lain. Hadapin hari ini. Anda hari ini ada di dalam keluargamu ya untuk menjadi pengubah sejarah di dalam keluargamu. Anda harus yakin bahwa Tuhan juga enggak mengharapkan Anda lari dari masalah Anda. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi Tuhan mau Anda menghadapinya dengan keyakinan bahwa Allah ada bersama dengan Anda. Bagaimanapun bentuk tantangan hidup yang Anda hadapi, Anda hanya perlu datang kepada Tuhan saja dan bukan kepada yang lain atau pemikiran-pemikiran Anda sendiri. Jika kita menghadapi tantangan hidup dengan kita menuruti perintahnya, maka Tuhan akan pastikan bahwa perintahnya adalah jalan yang terbaik yang kita perlu lakukan. Ya, jalan yang terbaik yang perlu kita lalui. Berbahagialah orang-orang yang tetap setia dan berpengharapan kepada Tuhan, sebab segala kebaikannya akan diberikan kepadanya. Seperti juga ucapan yang sering dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, ketika beberapa orang, ada orang tentara panglima itu ya, kemudian ada orang yang pendarahan gitu ya, wanita yang pendarahan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, Anda harus tahu keselamatan dan pertolongan kita itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan dengan kekuatan yang lain. Cukup mengandalkan Tuhan di dalam hidup Anda. Ya, Anda harus percaya, tenang, dan kemudian bangkit dan keluar dari masalah Anda. Dan jangan lupa, tetap bersyukur di dalam setiap keadaan. Ya,
apapun keadaan Anda hari ini, baik buruknya, Anda harus tahu bahwa Tuhan itu yang lebih besar. Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam hidup Anda semua. Tuhan punya sesuatu yang besar, Tuhan punya sesuatu yang baik untuk disiapkan bagi Anda, untuk diraih Anda. Seperti saya bilang beberapa waktu yang lalu, bahwa Tuhan sudah siapkan warisan yang terbaik untuk Anda semua, untuk Anda ambil itu. Ya, hanya butuh proses-proses ini yang Anda lalui. Tetap andalkan Tuhan. Ya, dalam Alkitab ada 3 janji Allah yang terkenal mengenai bagaimana ketika manusia menghadapi masalah, gitu ya, mengenai masalah-masalah. Ya bahkan ada perikopnya tentang kekhawatiran, tentang ketakutan, gitu ya. Tapi mostly itu adalah bicara tentang yang pertama, bahwa dalam setiap masalah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, yang kedua, dalam setiap pencobaan Dia selalu setia untuk memberi jalan keluar. Jadi pasti akan ada selalu jalan keluar di dalam Tuhan. Ya, tidak ada satupun masalah yang tidak punya jalan keluarnya. Yang ketiga, Dia pasti menjawab apabila Anda berseru kepadanya. Ya, ketika Anda berseru kepadanya, Tuhan akan menjawab Anda. Dan bukan dengan waktunya Anda, tapinya ya. Dengan waktunya Tuhan. Tuhan yang akan mengerjakan semuanya menjadi lebih baik. Amin. Saya minta PAW naik ke atas. Mazmur 33 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Mazmur 33 ayat 18 sampai yang ke-19. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara mereka pada masa kelaparan. Tuhan akan senantiasa memelihara Anda. So tabahkanlah, kuatkan hati kita ketika ada masalah di dalam hidup kita. Walaupun badai menghadang gitu ya, gelombang menerpa, Allah akan tetap setia menyertai Anda. Tetap setia menantikan janji Tuhan. Supaya apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup Anda itu bisa tergenapi. Ya, tetap setia pegang janji-janji Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau datang pada Tuhan lebih lagi hari ini. Kita mau serahkan segala sesuatu di dalam hidup kita. Mungkin hari ini Anda yang mengalami pergumulan, Anda sedang mengalami kesulitan. Apapun itu, entah sakit penyakit, ya, ataukah masalah-masalah di dalam keluargamu, atau ada pergumulan-pergumulanmu pribadi. Yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan hari ini. Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu hari ini. Sungguh-sungguh lagi letakkan hatimu kepada Tuhan saat ini. Jangan pernah janji
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yesus. Jangan pernah menyerah, jangan berputus. Yes, amin Yesus. Kami letakkan Tuhan setiap beban hidup kami kepada tangan-Mu Tuhan. Kami mengundang Engkau Tuhan. Biarkan kami berserah menyerah Tuhan kepada Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan ada bagi yang dan percaya. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya nama Yesus, kira nama Yesus, kira nama ya nama ya nama, kira nama Yesus, kira nama Yesus, kira nama Yesus. Haleluya Lord. Dengarkan Anda semua yang ada di tempat ini maupun yang online. Saya tahu Anda hari ini mungkin kecewa akan hidup Anda hari ini. Mungkin ada di antara Anda yang bahkan berpikir Anda mau mengakhiri hidup Anda hari ini. Rasanya sudah Anda tidak sanggup lagi menjalani hidup Anda. Saya mau katakan, ada Tuhan yang mengasihi engkau. Ada sosok tokoh yang sudah mengorbankan hidupnya. Jangan kau sia-siakan pengorbanannya. Biarkan, undang Tuhan masuk di dalam hidupmu hari ini. Biar Dia bekerja. Biar Dia yang memberikan jawaban. Biarkan Dia yang memberikan solusi di dalam hidupmu. Jangan izinkan masalah yang mengendalikan hidupmu. Tapi izinkan Tuhan. Izinkan Tuhan yang mengendalikan hidupmu. Masalah itu gak seberapa. Jangan berpikir masalahmu lebih besar dari orang lain. Lihat sekelilingmu, masih banyak orang yang lebih susah dari engkau. Tapi banyak orang yang bisa survive. Ya karena dia mengandalkan Tuhan. Masalahmu itu bukan masalah yang besar. Jangan kau sia-siakan hidupmu
Bahkan Engkau buang segala sesuatu yang berharga di dalam hidupmu karena ada badai. Engkau kurangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan Tuhan. Bahkan engkau semakin terus menjauh dari Tuhan. Ketika engkau menjauh, percayalah, masalahmu gak akan pernah selesai. Mendekat kepada sumber berkat, bukan menjauh. Letakkan bebanmu di bawah kaki Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Ambil waktu lebih lagi. Jika engkau punya waktu banyak untuk merenungi masalahmu, kenapa enggak buat waktu itu engkau gunakan untuk lebih dekat kepada Tuhan? Bukan dengan merenungi masalahmu, dengan merenungi bebanmu, dengan merenungi sakit penyakitmu. Itu tidak akan pernah hilang. Tapi dengan meletakkan semuanya kepada Tuhan dan mendekat kepada sumbernya, maka engkau akan menjadi kuat. Mungkin kesembuhan gak terjadi, mungkin mujizat gak terjadi saat ini, tapi engkau bukan menjadi manusia yang lemah. Engkau menjadi manusia yang kuat, sehingga badai atau apapun tidak akan bisa menghempas engkau. Setiap masalah di dalam hidup itu akan selalu ada, tidak akan pernah sekalipun berakhir. Tapi bagaimana cara kita merespon, bagaimana cara kita menghadapi masalah, itu kuncinya. Yes, amin Tuhan. Saya mau mendoakan bagi Anda semua yang hari ini punya sakit penyakit, punya setiap beban di dalam hidupmu. Kau boleh angkat tanganmu. Kira lamaya sikara lanaya rabaya ramaya. Kira lamaya sikara lamaya ramaya. Kira lamaya sikara lamaya ramaya ramaya. Gak perlu malu, gak usah tengok kanan kirimu. Biar Tuhan yang melihat hatimu hari ini. Buka hatimu. Biar mujizat itu bekerja di dalam hidupmu. Biar Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu hari ini. Yes. Kira lamaya sikara lamaya ramaya ramaya. Kira lamaya 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 sikara ramaya ramaya ramaya. Kira lamaya ramaya ramaya. Kira lamaya sikara ramaya 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 ramaya. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kau jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Buat mereka mengerti Tuhan. Bahwa jika terjadi sebuah masalah itu it's normal. Tidak ada sebuah masalah yang besar yang Engkau izinkan melebihi kekuatan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau angkat setiap masalah yang ada di dalam hidup mereka hari ini Tuhan. Setiap sakit penyakit mereka Tuhan. Setiap beban hidup mereka hari ini. Setiap pergumulan mereka hari ini Tuhan. Kau jawab dengan jawaban yang terbaik Tuhan. Dan izinkan juga kami Tuhan. Belajar untuk tetap setia menantikan janji-Mu Tuhan. Karena kami tahu janji-Mu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini maupun yang di rumah yang hari ini sedang online Tuhan. Setiap augers yang ada di dalam kota ini, biar Engkau yang jamah hidup mereka Tuhan. Bekerjalah saat ini Tuhan di dalam hidup mereka.
Jamah hidup mereka Tuhan. Kiralamaya sikaranaya ramaya ramaya. Kiralamaya sikaranaya rapa. Pulihkan setiap hati yang kecewa. Pulihkan setiap hati yang tersakiti Tuhan. Lembutkan hati yang sudah mengeras. Biar hati mereka boleh tersiram dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biar kiranya firman-Mu semakin menguatkan setiap kami Tuhan. Untuk kami mengambil setiap langkah-langkah di dalam kehidupan kami yang masih panjang Tuhan. Kami tidak mau bertekuk lutut atas setiap masalah di dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami mau menghadapinya. Dengan berjalan bersama beriringan dengan Engkau Tuhan. Kami tahu tidak ada satupun masalah yang akan bisa mengempaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami kekuatan yang lebih lagi hari ini Tuhan. Berikan kami hikmat yang lebih lagi. Biarlah kami menjadi anak-anak muda yang bijaksana. Jadi anak-anak muda yang kuat di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak muda yang ada di tempat ini, angkat tanganmu. Thank you Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terus kuatkan hidup kami. Terus asa dan tanpa setiap pemikiran kami. Untuk kami semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Terima kasih hari ini, terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus sampai selama-lamanya. Biar Tuhan yang akan memimpin setiap langkahmu, Tuhan yang akan menyertai hidupmu sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini, yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.